Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wa qulul baba sujjatan. Wa qulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanajizul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yaslimun. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh ing saking hadil Qaryah hae situm nalikane utawa kapan piye karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh hitotun. Amruna hitotun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku hitotun iku kakurane dosa utawa kelebure dosa. Wa qulu lan mlebu sira kabeh albaba ing pintu gerbang babal Qaryah titik gerbange perkampungan sujadan hale sujud. Sujud dan kinain kelan sujud sing penghormatan boten sujud waktu ijabah boten sujud sing napa. Hanya ana badhe. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni kelanon walya ilang. Lafat nasfir mabniyan halekan mabna lil maqul dadi istighfar lakum. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni kelanon nasfir. Walya ilan kelan ya mabniyan lil maqul yukfar. Nah, diwaca yukfar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nambe ingsun al-muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni ihsan fitoati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing zalim minum saking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Wira lagi kang sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Pakalo mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sa'ratin. Habbatun iku sak biji fi sa'ratin dalam siji sa'rot siji sair. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalu lan padha manting sapa Bani Israil ya habuna hale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Para nama pengutus sapa ingsun alih dengan sade Bani Israil rinsan ing siksa ya ada kanthi siksa menetama saking langit. Dimas sebab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takau sira gum ing Bani Israil ya Muhammad tauqihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratul bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah ku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Itya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadu nanti sing ngliwati batas sapa ahli Qaryah hisab ing dalem dina tutu dina sabat disau samaki kelawan buru iwak. Al-Ma'murin akan den perintah kabeh bitar iklan ninggal sedhi sama si inggal dina Sabtu. Idzorfun te iku dzorfun ya duna dedawu ya duna itati nalikane teka ing Bani Israil rum ing utawi ing ahli Qaryah apa kita rum apa iwak-iwake hadil Qaryah ya masabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah oleh teka syuruan hale geganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alam ing atas ikane. Wa yauma la yasjuduna la tati. Lan ing dalem dinane ora ketunan sapa hadil Qaryah. La yu'adzimuna sabta. Tegese orang lakoni dina sabat. Sairal ayam tegese kene pira-pira dina. La tati ora teka apa iwak him ing Bani Israil him ing hadil Qaryah. Ibtilaan krana coba menawa sange Allah. Kadali kali kaya mengkono-kono kabeh nabdu nyoba ingsun ing wong akeh bima lan perkara kang ana sapa ngake uyak sukuna iku padha fasik sapa ngake. Walama sojulan sumangsane padha berburu sapa ngake asama kae niwak iftar mengko dadi pecah. Sapa al-qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu.
Sulusun sing telung kelompok itu soju, sepertiga itu soju padha berburu sapa sulus ma'lum semertane ahli Korea. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga itu amsaku iku mengeker sapa sulus adisoiti saking keburuan wa nahyilan kita. Wa iqala ummatun. Wa iqala lan nalikane kedawuhan atfun ala iqobet. Men kula terang kula. Menanya ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus, ini tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu, dites pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini setiap ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditakdir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai salah satu. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk aulad Yakub. Buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, ya. Nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa, yang pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk awal dinamo Yakub. Itu orang-orang yang menjadi turunannya Nabi Sinten. Awal Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu awal Yakub orang sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini rumah namun salah paham. Sebab itu nate agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Namun salah paham benar. Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku awal Yakub sing anak turunnya Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil. Sampeyan ra iso takok Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innalladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara Sampai enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori illa Allah. Terus qala al-hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor. Itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasara yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel. Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya.
Gitu, misalnya di tahun 1400 ini sama libur. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi di Quran latus hiduna fil ardi napa? Maroko. Ya nak pas ayat iku ngelak-ngelak Israel, lah nak pas ayat ya Bani Israil guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum ala alamin loro. Ya nak Israel latus hiduna fil ardi ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni fadaltukum alamin loro berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni fadaltukum napa? Mana nak ngaji sing ahli bentrok. Lho tenan. Kula sombong pendak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Mergo boten urusan sombong, memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk aulad Yakub. Nggih, sinten aulad Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Ini ruang Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad mintori si Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel. Niku ya seputar misanan mingguan yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin itu. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran dan surat Maryam. Itu wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa min man hadaina wa jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda bin Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab dan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah-mbah iki. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempat Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kaum Jabbar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa segerombolan serombongannya berarti sebelumnya kan inna fiha qauman ya Musa bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya. Sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu napa fiha fadat antara bukan itu seterusnya. Terus kemudian kaum Jabbar ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah tenan sejarah ini. Kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusa bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yesua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Jeneng Kristen di Islam mesti kode. Samuel Yesua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusa bin Nun. Orang Latin ini apa? Yesua, kenapa? Yesua, nanti jadi Joshua. Lo dia tenan, Yesua itu, ya kayak Nabi Samuel. Itu kalau orang Arab santri mau Samuel, atau orang Latin mau Samuel itu jadi nama Kristen.
Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jadi anak-anak Samuel, ya wani jadi anak-anak Joshua. Jadi gue kiai wani Joshua, tak pikir ya orang Kristen tak yang jeneng apa? Joshua. Gue kiai Samuel, itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Dan zaman paham betapa dalam sejarah itu disi-disian sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis, akan tahu kalau Samuel itu nama nabi. Yusha, benar dia nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangan jadi jeneng Kristen. Samuel benar Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disi-disian sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Anu sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran. Rano maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina. Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi, wong Kristen anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian lagu sedang. Akhirnya karena jeneng Abraham yang Kristen wakai, orang Ibrahim juga Kristen. Jeneng Samuel yang gone Kristen wakai, kesannya Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenak nama makrukin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu penting ya, secara teori itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak ke partai bareng jenenge dipampang nang sawangan mbah iku melak partai itu. Sing saiki geger. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Soalnya tokoh-tokoh itu melok partai itu. Padahal tokoh itu be partai itu dhisik tokoh itu. Lan bener digugat mergo mesti bulat. Dadine apa? Bulat. Paham? Nah, berdasarkan sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang nabi sing diakui wong Kristen, wong Yahudi juga orang Islam? Karena delala secara kultural wong Kristen jirakno Brahman Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga runutan sejarahnya bulat. Makanya sampai Quran apa maka anak Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani wala kana hanifan wa muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantangan ngitung sejarah. Santri sebenarnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh. Harus adil, harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggali. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana sing jenenge Yahudi. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh nyek entek-entekan haula iha judi ha antum haula ihadattum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina cek pintu niki jenenge debat pintu. Ha antum haula hadatsum fi malakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah. Akhirnya diterangno. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun.
Lo Taurat Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Saya mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basil. Itu kan repot. Dan ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS ya, klaim. Ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya efek. Ya bodoh misalnya PKB, sponsor NU, NU PKB di sini. Kan di CN. Itu satunya diterang Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu haji nabi malaika lakum fi ilm wa ya lamu antum la ta'lam. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Jadi salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik sejarah. Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nanti madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan antara-antara. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kebelakangnya jangan kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Masa nama. Dia ini madhep Baitul Maqdis teng Fakroh nih. Dibeli dianggap ada nama Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Ojenaro tatol bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat aku ngerti kowe delok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan target. Jadi kalau Nabi ini ngomong ya Allah dengan wajib nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya kula Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya paham ya? Pak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya juga pengiran dituruti fawal liwat Jakarta Satral Masjidil Haram. Juga jadi kue madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Mbak Yahudi terus dicibir. Mat, di UPPN yang perantauannya kangen keluarga, terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Jadi nak madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya tertanah ayat turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, Inna awala baitiu wudi alinna silallahi ibak kata mubarakah wa gudal silah. Ini penting kalau aturangkan, mereka santri itu paling rasa ngomong sejarah. Benar, nah Ibrahim akal usul. Terusannya ayat fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben roh. Kira ayat inna awala baitin Udi alina silaladi kibakata mubarakah wa hudad ilham. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bajinatum maqam Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak pengikut Yahudi, juga tidak pengikut Paham? Nah, sekarang mun bulat rakar-karuan masuk ke Mesir ke Palestina. Nanti saat ini apa jadi satu? Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketimbang bangsa Arya. Bangsa ini harus bangsa. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang tidak bicara ras.
Paham, bukan bicara apa? Ras, anggaran SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal usul. Bahkan negara secara Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan lain PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa. Ya. Makanya sekarang proposal PBB ini itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh kemana diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina wis saya kabeh kepengen dadi pengelola. Bulan mana? Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Yaitu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Mengenai saya gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, mbak Kiai ini dibaptis di jenenge Mikael, karek ngelak jeneng sampai Michael Jackson gitu loh apa? Nikah. Jika Mbak E di Jahadat terus namanya siapa? Pertama Pedilan Mustafa, akhirnya Asin Mustafa. Itu nanti orang-orang itu pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam Pedilan apa? Dia Asin. Kalau Kiai rada modern ya Michael itu seneng asal usulnya nikah Pedilan apa? Nikah. Ini penting kalau aturakan betapa kebudayaan. Makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampean santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan sudah mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampean ra roh to nak Yesus iku nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen digo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jadi hak cipta. Akhirnya kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, gue kabeh gak pakai nono kok. Malaysia. Ya, jadi anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim. Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi Nasrani Islam itu bersatu. Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim tidak ada anak dan Nah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten Mekah. Mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Madinah pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis, itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau tidak Mekah ke Madinah. Umpama Nabi di Mi'raj ke Mekah ke Kenya, atau ke Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora tertera ning kitab Taurat kalian apa? Pertama roh, kenapa Nabi itu Isra kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi rupanya Nabi Ibrahim, ya
lintasannya ya mana Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kita tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Bukti ini bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk nama. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidan la aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan dua ida kan umma unzila ila rasuli tara ayunahum taqidu minad dam'i mimma arafu minam. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Yo saiki kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim. Dolanane ning Palestina. Itu mulai percaya. Wes bar itu kemudian mereka sowan Nabi terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin, wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahlunahum tafidu minat dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Nah kemudian tiga agama ini hancur, itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus di salib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam merawat gaul celananan trendy ini repot. Ukuran untuk juga besar. Ada jenggotan sama orang kan ngakoni sunah Rasul. Sunah Rasul rasi gotok. Nunggu anak bucu sunah Allah. Ngomong minggu si gotok bujunya terlantar. Oh itu repot. Namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah, coba sampean pikir, semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati di salib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Jika ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadang ada simbol bahwa ini bisa mbak mati ini. Pak, wis simbol repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrem itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berabadi. Makanya terus Islam mengharapkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar saja Rasul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Baiatur Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun yang kono. Jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marah. Akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Watak yang itu. Umar yen melepok nek pisan tauhid dene paling kaku. Angger ana wong ngire Ka'bah dungo nganti nangis. Nah Umar malah komen Pak. Terkenal angger Umar nganggo Hajar Aswad alim tu annabi hajarun taduru wala samsa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti meyakini dia manfaat sama darat. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nek wani ngomong ngono bengkolan ngake. Milih dungo suka
Milah dulu nyaur utang. Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, tadi sampean ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar, namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Nggih to Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun, sudah kadung ada yang nempati. Nah ini siapa? Kila itu orang Arika, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Bulat, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulainya di Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon Makdis Baitul Maqdis bariku pindahnya Makdis Ka'bah? Iku nunjukno nak bener-bener dawuh pengiran bener anit tapi milata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau Makdis ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, bising penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam apa? Kan paham tersiksa. Biasa. Ya karena masalah itu, hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kasih pikirannya yang multazam, juga mustajab, utangnya agak besar, orang dibuci rapi. Nah, santri kepengen kepupu, pikiran itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah dia orang penting multazam, juga nah, ini tak karung, gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemprong ini kan? Kemprong. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap di ayatum bayina tumakwa menapa. Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu Nabi. Mohon berkatakan. Jadi ini buatan bulat. Terus menyangkut ahli Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi, mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah, Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral, di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delalah pangeran muji, nak Sabtu iwak. Jadi ning pantai paling pinggir lah niku iwake pasang melimpah ikan melimpah. Nah, orang Sabtu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di neraka. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakumullah dari minasoidin apa? Tanah luhu aidikum warimahukum liya'lamawahu mayakofuhu apa? Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanaluhu aidikum warimah. Mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakumullah bisai minasai di tanaluhu aidikum warimah. Paten barang nak dilarang itu mudah didapat.
Kowe mbek bojo jagungan angel tentreme, tapi nek mbek film lu gampang lu sunai pengenan. Tentrem mbek bojo ku angel, tapi nek mbek selingkuhan gampangnya ra karuan. Terus pengenan itu sunai tadi. Pancen gawe barang nak haram, iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenenge cukup. Napa? Cukup. Terus ora usah protes meneh pengenan kersane. Jadi layak duluan nakum wah bisa indah soidi tanah lu aidikum napa warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak teko. Sudah balik cerita wong Yahudi. Wong Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak cerdas. Akhirnya buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dino itu kadung masuk rasa metu. Tapi di Ahad. Ketika Nabi ini takut, loh, lah kok berburu? Mboten mantes lho. Mbok dicekel tok ora dicipo, maksudnya dijebak tok ora dicipo. Jupe dina napa? Ya meneh pangeran dijak pinter-pinteran. Apa ya uti kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu dilari kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jadi Abu Nawas daripada minjak-minjak rahmat. Agak melayu artinya minjak-minjak kok. Ya repot melayu kok rahmat yo. Injak-injak rahmat. Kamu ya pikir ngene pikiran tekeng. Kali kiai sing gelem nampa duit sifat kan. Nanti bang wong nakal malah juga nakal. Nanti ku kiai ra manfaat. Untuk pekeru pasal-pasal niku. Muga-muga di sepuro pengiran. Oh, ini darah Yahudi jadi. Yahudi itu macam ni. Paling iso ngakali lagi. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini mungkin terora lugen. Pak Yusuf ning omah terus bocah kali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha nartak itu lan. Dari bapake kala ini layak zinomi anta dagubi wa atau wa ayatulahu dikbu wa antum anduna kok kopi. Kok nak dolanan ning alas nang dipangan serigala. Kowe adik dolanan adike mbok dibeno dimangan apa? Jadi kalau lain akal dikbu anakmu usbah. Wah, mangani di tangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah dengan apa? Serigala. Boten. Akhirnya walhasil. Padahal niatnya diunti, niatnya bagi pateni. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di Kulo itu termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ketika ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakali ini wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Ya, mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka ngutus saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kitanya ke kita, yakhlullakum wajhunako hati. Tapi ini religius, makanya religius, wataku menjadi kauman salih. Gak iya dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap buat aku nunggu kawan kok. Enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anu sik kok istighfar soleh meneh. Penting wis rasa. Wong yang mesti kok iso pateni. Nah, dosa. Ya bariku buat aku nunggu kawan kok. Bariku ya dadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi baru kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh, itu sudah dirancang buat aku numbati. Kau kan lo? Nggak ngirit santri. Uang soleh kita kan nih, kalau ninggal nakal waktu, ya tetap nakal, tapi baru kapok. Jadi karena ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoknya dikebati pengiran. Kalau terus, untuk kabel, ini kepengen apa? Akhirnya walhasil tidak jalan. Baru dikembangkan dengan sumur dari kola ilumin rumlah tak dulu Yusuf wa al-uhu fi wayabatil jumbiyal tabtit rubah itu
menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda, ojo pateni, kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo nganti dino kegeden. Tapi tetap gede, itu repot ya. Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas udah sikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Jadi misalnya dia musuh mata ini mau, tapi perang gagu ya mau, kan ragu. Lah, kalau itu minggu latak tulis itu bahwa aku ruvio ya badil, jubial tapi juga bisa ya. Tapi ya juga. Ojo mata ini, cemplung nawai ning sumur, iku wae ben dipetuk uang. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplung nong, kalau sing medho iku wis apik. Orang kok berharap mati royal sakit bu, bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam itu tidak ingin. Mereka itu paling takut besar-besar, sama seperti kita orang Islam juga takut makan juga. Orang Islam kabeh nak akan matain Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak membunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata ya begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup wa al-quru fi wa ya batin. Cemplung nang sumur iku wae cek berharap yal takdir dulu. Berarti saya, semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi, sing ketok akal buluse kan berarti cemplung nang lambine digawa terus dioles-olesi disirami dalam udara kabel. Soalnya terus itu pinter mulainya pinter drama wajah abarum isai yakun qalu ya abana satu sini inna dhahabna nastabiqu wa tarafna yusufa inda mata'ina fa akalahu dia wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo jadi pokoknya gue nangis tuh mulai kok dalam gue nangis pinter drama itu. Bapaknya kan jono apa kok nangis. Niku kula pas dolanan asik, jebule Yusuf dipangan apa? Bukti nek lambine berlumuran apa? Tapi ini rusak pinter-pinter maling itu tetep ana salah. Bapaknya ngelirik jebule ana lumuran darah tapi nak lambine ora kuat. Jadi akal wis bulet lagi kadang iki salah. Nabi Yakub kan gagal nak dipangan terus dia lambine apa? Lagi ono darah yang lambine kan. Akhirnya Nabi Yakub pede, qala bal tawarat lakum anfusukum amr mesti akal-akal. Orang kejadian ini dipangan apa? Cerita. Sifat berjamil walau sama alamat itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Mana mau pulau ya. Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari dosa. Buktinya ya sudah. Dia godengnya tak ngamet dari Yusuf. Nak mata ini mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Mata ini. Ya dosa ini sedengan. Sampai apa? Ya kalau Islam kan macam fasik lah. Nah ini kegedean. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti dipikir. Kelasnya ini mesti di. Misalnya korupsi gimana? Baik yatim kegedean di sana. Sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga, jadi mikir. Tapi korupsi itu juga urut-urutan, bisa fatal, bisa ke tengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa.
Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu daerah aku paham. Karena kalau sudah ada beragama sampai ngekei formalin apa itu kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jadi pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu betapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya jadi belok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu gak periode takrif. Setelah periode berubah, terparah sama kayak kasus itu lagi kayak pergantian tugas mafia terus soal sudah karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli aliran sektor-sektor kayak Kristen yang alami, Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini terus kemudian tidak hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Om Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi Om Mustafa tidak ngirian saya. Mesti wiridane selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, inginnya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa perasaan mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi nanti kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus hidup di NTT, atau di Irian Jaya. Wes Kristen lah, penting gak ngelarang sholat. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin di negara Islam itu perasaan setelah kita mayoritas. Saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah, atau kita hidup di Amerika, di Eropa, atau di NTT, perasaan kita yang penting setelah. Jika bodoh di bojo zaman melarat, yang penting bojo ragu dengan burik. Zaman juga khawatirnya beda, yang penting gak selingkuh. Yang itu khawatirnya wajah, itu kan murni perasaan. Sebab itu yang dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu yang penting umat Islam ya dunia Islam loh. Alam, pokoknya 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal-usulnya, tidak dasar bangun. Sama omongan, butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari, jantelan kelambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi ketika Nabi Dawud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno salat 5 waktu. Sung bisa takok, ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang salat 5 waktu. Wong datar wong desa langsung sumpah, wa wala azizu ala dzal wala anfus. Demi pangeran, kalau sholat tak 5 waktu, gak luwes gak kurang. Mau ada suatu biaya. Wah tenang. Kalau termasuk ulama pengaruh Arabi. Masalah Arabi, jadi Arabi, tapi cocok kalau ini orang Arab. Terus
Poso Ramadan. Wong desane muni, ya Rasulullah hal aliyah wiru. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya masa sunat apa? Mau benar Ramadan kan? Akhirnya tak usah Nabi nerangno jawab terus tidak. Soalnya muni, Pawwa la ajidu ala dzalika wala aku demi Tuhan, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Tapi Arabi ngomong bisa. Tapi saya senang, maksudnya cocok aku kalau pribadi. Mungkin ngamali sakit mulang barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang itu dari Nabi, aflaha in sedekah. Ya sudah, dia akan sebagai riwayat dua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena subwaman azlamu mimman man amada jidawo ayat karofiyahu wa ta'ala ya itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu tadi. Keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, ora kepengin nek di PM Islam, kok ngani ngono. Kowe urip ning Amerika, ora ngarep kepengin di presiden Islam kok ngani ngono. Kepingine mbok salah. Itu bukti bahwa keinginan sing aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayor. Jadi sampean kudu bisa mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas, aturannya tegas. Ya karena itu tadi, 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Menjelaskan. Wa isqala ummatun minhum. Wa itu akun bin atapno ala itu ngatas iskobeus jurung ilang tau. Wa isqala. Jadi mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas gue sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat ini. Jadi, wong taruh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Nggih, wong taruh kemungkaran telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, ini mesti telur, mesti itu orang ya. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora loro. Iftara qatil Korea aslatan. Mesti jadi kelompok telur. Wa is akun ala iskoblahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok minum saking wong akeh 5 krana apa tasubbi wa 5 tan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira wa 5 lan krana apa tan nyegah sira 5 mari wong kang nyegah sapa man wa is qalat umatun minhum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak, boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman engkau. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum apa albibum ada tanggung. Dadi atau bakal iso sapa apa ajaban kelan siksa sakitan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok kan disiksa pangeran. Jika mana FPI dikandani NU, laopo bukan dani, karuan wong salah bukan. Tapi nanti aku bener sih ngandani, kau ngandani gak nuduh gitu, orang taman protes, berarti gitu, ngandani gak nuduh itu. Nak ngandani orang nggak salah,
Dan anu dok info alam ini masalah ngandani ora masalah nutuk. Kalau kode matur sapa sing gelem ngandani mau ida guna utawi nasihat itu makziro tan krono gawe napa persaben gaya alasan niku hal sing dari khobar sing dimakna hal. Nah taziru itidar kita pihak lan mau itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Li alam sabat supaya ora dinisbatno kita ila taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alatum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa wong akeh aseda interview. Fala manatu mongko mangsane padha lali sapa wong akeh taruh kudu ninggal sapa wong akeh maring perkara piru kang deneling sapa wong akeh wiwi dikse deneling sapa wong akeh di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa wong akeh anjene mongko nyelapno apa. Aladina yang mengakui yang menggunakan kodong larang sopa aladina anisu sanging keelian. Wa nalang ngalak kita aladina yang mengakui itu lamu kang bodoh jolim sopa aladina beli tidak kelawan. Ngani ngoyok diadapin melantik sopa izin kang bangker sadidin. Bima sebab perkara kanu kang ono sopa ngake. Iku yak suku nafasik sopa ngake. Falama atau mongkos mangsani sombong sopa ngake takab baru fiksi sombong sopa ngake antar hima sanging ninggal perkara. Nunggu kang den cegah apa anu saking nunggu kang den cegah apa ngake anu saking mak kulna moko matur ing seneng kemarin ngake kuno ana sira kabeh kira datan iku kira iku kaya kethek atau kethek terserah sampean maknane khosina kang ino kabeh so ngirina sira kabeh. Nah Imam Mujahid ini kula cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah makhluk. Jika semua ayat yang tentang masku niku ditasbih. Ngene-ngene. Misalnya kasusnya ini, wajah alamin humul kirodata wa khonazira wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan khot. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masku. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kalau orang Jawa, orang wakal banget. Oh, asu. Lagi kan dia asu tenan. Kalau orang bedik banget, cara Jawa lah, oh celeng. Orang mereka celeng, kerja ini waktu itu apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng. Cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepasut jadi ketek jadi jalan. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa alal fitrah. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake ora melok dosa kok melok nanggu. Kalau baleni. Sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai enggak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya itu serama ketek, mungkin evolusi kabeh. Ketek itu wae berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah, ora ketek manusia itu kok repot, senengane kok repot. Lah nek jenisnya mirip manusia ora kahanane ketek manusia. Ini kok repot, teori kok bulat karu-karuan. Kono ulah dieling. Daerah Hindu daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswane kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ibu saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mergo, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tua kok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunannya apa? Kita tidak percaya kita keturunannya menurut payah. Kuno nalira kabeh kira datan dadi ketek, khotiin akan tuna kabeh. Nah, mana ini kan ya oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu. Karena Allah tidak punya tradisi maksud.
Saudina alaihi wa kabeh pakan uga mengko ana sapa ngakeh iku dadi kesel. Wong sampean percaya ana maksud tak pikir ra krono maca kitab akeh. Sering ndelok film susah. Kulo sering didebat santai-santai. Tapi Allah kan kuwasa, Gus. Ndadekno wong disulap dadi kethek, dadi jelek. Ya nek kuwasane kuwasa. Tapi kowe percaya iku apa krana saking sinau kitab apa krana sering ndelok film? Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaane ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang niku sering. Misalnya sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha wae bayangno setan niku terus koyo niku mergo sering delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kalijaga nganggo ngono iku. Jebule udah dimiswar ning film. Siapa yang jamin nak Kalijaga macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu yang tidak akurat kok ilmu cocok itu yang kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua ada misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan asu itu maksudnya orang itu kayak celeng gitu maksudnya kayak ya kok kena mantel ke bujung itu menusuk orang menusuk ya kawan bujung menusuk itu menusuk atau orang menusuk kan setan dan sebagainya nah itu kan bukti emosi saja ungkapan apa? Emosi dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah ada ulama yang mengatakan kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Tuh. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ana rubae wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladina wa ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sama nama ini terserah kuno kira datang kos ini soalin leksi kapan. Pakanu kamu kono sopong ngake kai guru kok kira. Wa ada kali iku tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara pegawai durunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara paala kang lampahi sapa Allah bilakir sapa Islam kelompok kasta kitab ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah atau kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian karena sak temne firqah kari hatiku gedeng sapa firqah main perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lak ora iso nglarang ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Ya, misalnya gue roh, mari kadang santri malah repot. Gue misalnya roh WTS, macak seronok wahyu. Gue nak rawani ngelarai, gue aja dino. Nak rawani ngelarai ngono, kudu benci. Kudu pasal. Itu apa tuh kan? Lu tenan nih agama segitulah kan. Nak rawani ngelarang, kudu orang kebencian. Lah kadang yo ora nglarang yo ora ben. Wah gratis iki. Iku kaya Yahudi dina ora wani mergo gede. Tapi delok seneng. Mergo ora nganti gede. Iku mirip wong Yahudi. Dina ora gelem tapi ora delok yo enak. Iku Yahudi nak mateni kegede tapi ora nyeso Yusuf eman. Dadi akhirnya ya ora mateni tapi tetep nyek. Paham lho, enak boten wani ngloro. Syarat iku coba ben gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat mampan. Ini soal dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Biadi fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa biqol bi wa dzalika ataful iman.
Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fabikol bahwa hati kita benci. Apa tuh gedeng tontonan ya apa? Nah itu harus benci. Nah biasanya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok enak ya. Kalau itu bisa, ini dia nopo. Mestinya orang ngomong itu benci. Lihat karihan nopo. Maka langsung lah. Orang dan rusak toko firqah, ya anda akan sampai firqah kari satu gedeng toko firqah main perkara falu tukang bodoh ngelakoni sopo ngajak, yang salah iman. Wakola lam ucap sopo firqah 5 taibuna, 5 kronopo taibunan nasihati sirakati. Dan ini dari pahami yang NU, dari ini kalau terang nol. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian balik, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apa lah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic dan Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah ke mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Nah, repot kan di kedoliban kan repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Banyak repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran iki mesti ono. Tepaan ora ning omahmu mergo salurno. Tapi saiki ono ning kali kono mergo salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti itu hilang ning di tetep ono ganti tempat mana tuh. Gitu ya. Jangan kira wis buah kotoran hilang. Mau ora ning omah. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang yang kono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, uangnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gaya masjid ning pinggir prostitusi taneng kota gede, di pinggir nggon maksiat, sebenarnya kayak masjid kota gede. Sungguh gede, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjid kan mesti mlebu swarga, banawa betan apa dosen. Lah kok sakit gitu? Lah mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta salat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya eling masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ngene kan metu apik tok lho. Jadi di masjid pinggire kompleks. Bardino salat meneh, bardino salat. Sing penting pas ning masjid itu kan pas apik. Ora pas nopo? Dino. Jadi intine dunyam kan tetep dienggo apik terus. Mulane aku tahu ditakoki dia. Gus karo jenengan sebuti Gus, wonten tiyang nakal tapi sowan dia kan dikata Gus dia tiyang nakal sing dibe sowanan apa? Kiai. Cara aku kiai ini tetep bener. Pas sowan apa sampe. Gak kecuali soalnya ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya.
Nah kok aku mas meneh urusan kiai ini bentuk tuan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas HP soleh rano tempat. Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. HP nakal misalnya di diskotik, HP nyabu atau tempatnya nyabu, HP opo itu. Jebule pas HP soleh boleh masjid kae. Lu kula nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu masjid ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Kena ning desa, wong kena dinasti di Cikalong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, di masjid tidak nawang akeh. Ini di sana ya apa ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid yang di sana pulau ini tinggal bangga pulau. Saya termasuk cucu pertama yang mutajilah gak gelem melok-melok. Mereka generasi sekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum masjid. Mereka nak gelem terus ya kena dinasti terus. Lalu ragilem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, sebenarnya silang ana sing kok keluarga, ana sing kok wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau tidak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gawe masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir itu. Sumbangan iso Islam Allah, iso wong abangan tobat, iso sobat. Nek ning desa ora. Tinggal mbakku, bapakku, waduh. Orang nyindir gitu, biasa. Ini hukum, orang sindir-sindiran. Lu pulang ngalami, maksudnya. Pulang ngalami tentang kampung pulau, gimana? Masjid di kampung pulau, itu namanya nggak namanya Mbak Pulau. Tapi yang era putu-putu ini kata tidak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Kalau nak kabel putu, nanti masyarakat tidak merasa apa. Emang resikonya balik nak sing khotbah pamit je. Wah Gus nak kalau khotbah jenengan ngguri wah kula runtusan wes lah khotbah pelan-pelan nang wes. Kowe nak kuwatir runtusan mergo makmume aku nak khotbah cepet karo. Karo dina bengkek barang lopo. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mati. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sekian kota berbalik, pas maksiat sarana ini waga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau gede guru ini gak seneng, kalau masjid ditutup barang alasannya. Ya diskotik pasti kerjam, beda masjidnya jam tolong tutup. Emang repot, mas misalnya uang nongol jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tuker itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24. Masjidnya jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, dari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat masjid. Orang oleh ada nih. Lah soal alasan kuatir jam 9 wong kriminal itu. Ya orang daripada kuatir jam 9 itu ada jam murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau enggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara pulau nasinya di masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara pulau misalnya nggak harus terbuka semua. Yang penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat juga dikerja. Tempat kesalahan malah sepetu. Malaikat yang bagian soleh orang pusing, piye gitu. Ketika ibadah itu ditutup, orang oleh dosa. Lianah karena saat ini firqayu karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Waqo ta timata iku nailah. Warwalan ngriwayatna sapa al hakim hakim alibnya Abbas dan Ibnu Abbas.
Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Nggih, ulama liyan kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anawi tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajaba ulan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asakita kalau boleh. Kalau balik ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah. Misalnya sama FPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, nggih. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut itu tidak boleh. Nah, ini beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya. Tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam apa kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, buh pinggir ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya jauh jadi walik. Niklapnya megah, musolanya yang mengkas. Itu yang repot karena ikut. Niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklap yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang hingga niklapnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi wale musolane pendeng, serana imame diimami dhewe dikomati. Diklape deh. Ya, itu yang perkara. Paham ini. Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut. Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas roja itu mencabut kepala Ibnu Abbas. Nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, ada bahulan kalau nabu pendapat Ikrimah. Soalan dua itu.